Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang fondasi untuk bangunan rohani supaya kuat. Nah, di kesempatan ini saya akan membagikan yaitu tentang bagaimana supaya kita kuat dalam fondasi kehidupan kita. Kalau belajar kepada Alkitab, kisah Alkitab teristimewa di dalam Yohanes pasal yang kedua, di mana pada saat itu ada pesta besar, ya, pernikahan di Kana. Di tengah-tengah pesta ternyata ada musibah. Wow. Saudara, kalau di kita mungkin pesta jarang lah yang sampai 3 hari, itu paling juga 1 hari, 2 hari. Tetapi buat bangsa Israel mayoritas, ya, kalau ada pesta itu sampai 7 hari. Nah, kalau di tengah-tengah pesta, ya, saya nggak hitung harinya, tapi ternyata ada musibah besar, ya, bukan orang yang nggak datang, bukan undangan nggak datang, tapi musibah besar adalah di mana di tengah-tengah pesta itu kehabisan anggur. Makanan tidak kehabisan, tapi kehabisan anggur. Ya, kalau saat ini mah mungkin kita kehabisan minuman, gitu ya. Nah, kalau orang lagi di puncak pesta, pada makan, mungkin ada yang kesel, nggak ada minuman, sulit sekali. Tapi buat bangsa Israel, minuman adalah pokok utama. Tapi bersyukur, ya, kasih Tuhan, rencana Tuhan. Nah, sehingga pesta itu tidak menjadi berantakan. Pemimpin pesta yang punya pesta tidak merasa dipermalukan karena kehadiran satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir di sana walaupun belum waktunya. Dan dia di mana didampingi oleh ibunya Maria. Maria datang kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, "Tuhan, ya, Engkau perlu menolong saat ini. Karena ini pesta kehabisan anggur." Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Harus ada guidance, harus ada penuntun. Nah, sekarang yang Tuhan pakai penuntun itu ya hamba-hamba Tuhan. Ya, para pembicara, para penginjil itu dipakai oleh Tuhan, ya, untuk menyampaikan pesan Tuhan, mukjizat Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, waktu itu Maria datang, tapi Tuhan Yesus katakan, no, aku belum waktunya. Ya, kadang-kadang ada permintaan itu, ya, kalau saudara datang kepada pendeta, lalu pendeta itu menolak, bagaimana sih perasaannya? Tapi Maria bukan hanya sebagai seorang ibu, dia ingin menolong supaya pesta itu jangan sampai bubar, jangan sampai berantakan. Hanya satu pesannya Maria kepada pengikut pesta atau yang melayani pesta itu, apa saja yang dikatakannya lakukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, ya, firman Tuhan, isi Alkitab adalah sekali lagi sumber berkat, di mana di dalamnya ada, ya, firman Tuhan, ada kata-kata Tuhan. Nah, setiap kata-kata Tuhan, setiap firman Tuhan mengandung berkat. Ya, karena ketaatannya para pelayan Tuhan, Yesus katakan, isi tempayan-tempayan itu, ya, bahasanya dengan air, bayangkan aja, ya, cedok bawa kepada para pemimpin pesta. Ini perlu ketaatan, saudara, ketaatan di dalam ketidakpastian, ketidakmungkinan, tapi pelayan Tuhan itu taat. Dan dia lakukan, dia isi 6 tempayan, setelah penuh, dia cedok, dia bawa. Nah, para pelayan Tuhan juga tidak tahu kapan itu, ya, air itu menjadi anggur. Yang tahu persis adalah pemimpin pesta itu. Sehingga dia berkata, wow, luar biasa, gitu ya, tafsiran bebasnya. Ya, Engkau yang punya hajat, atau Tuhan yang punya hajat. Engkau dari awal sampai akhir menyiapkan yang terbaik, anggur yang terbaik, sukacita yang terbaik. Padahal, ya, hampir saja di tengah pesta itu terjadi musibah, hampir saja. Tapi kasih Tuhan, ya, walaupun belum waktunya, menolong kesulitan-kesulitan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mari buka hati saudara. Ya, saya juga dulu, mengalami banyak kesulitan. Tapi pada saat saya membuka hati, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya mulai mengerti
Saya percaya, saya taat, dan saya setia sampai hari ini. Jadi bagaimana pertolongan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan saya itu terbukti sampai sekarang. Itu juga pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, sekali lagi mulai hari ini saudara dengar, percaya, lakukan, setia. Pasti berkat Tuhan menyertai kita.